Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Sari Leru Nekeparu. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Ani Rafifudi dan dibintangi oleh Mahesh Babu. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu karena film ini berisi konten full spoiler. Film Sari Leru Nekeparu ini menceritakan tentang seorang mayor yang memberantas para mafia. Ia juga membuat menteri koruptor dan membuatnya berlatih militer di usianya yang sudah tua. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang dosen yang bernama Profesor Barati. Saat ia mengajar di kelasnya, ada seorang pemuda yang berbuat tidak sopan kepada seorang mahasiswi. Mahasiswi tersebut pun mengadu kepada Barati. Barati bertanya kepada pria tersebut. Ia pun menjawab, "Aku mencubitnya karena dia cantik, Bu." Pada saat pria tersebut berbicara, Barati mencium bau jigong. Salah, bau alkohol maksudnya. Mengetahui pria tersebut mengikuti pelajaran dengan keadaan mabuk, Barati pun langsung menampar pria tersebut dan mengusirnya dari kelas. Karena tidak terima, ayah pria tersebut datang untuk mengajukan protes. Barati yang sedang mengajar, ia pun dipanggil oleh rektor ke ruangannya. Di sana, sang rektor meminta agar Barati memaafkan pria tersebut karena ayahnya merupakan kolega dari pemilik yayasan. Bukannya memaafkan, Barati malah tak menyangka dengan apa yang diucapkan rektor. Barati berkata jika pria tersebut butuh obat. Mendengar yang diucapkan Barati, ayah pria tersebut pun tidak terima. Ia berkata jika mabuk bisa dilakukan oleh siapa saja. Ia juga mengancam Barati agar berhati-hati dengannya. Akan tetapi Barati malah menampar kembali pria tersebut di depan ayahnya. Singkat cerita, setelah pulang Barati mampir ke pasar untuk membeli keperluan pernikahan. Karena Barati akan menikahkan anak gadisnya dalam waktu dekat. Pada saat itu Barati disapa oleh anak didik lesnya yang bernama Jaka. Singkat cerita, sesampainya Barati di rumah, rombongan besannya sudah berkumpul di rumahnya. Pada saat itu salah satu anggota dari keluarga besannya yang bernama Dahlan menyindir Barati tentang pekerjaan kedua anak laki-lakinya yang menjadi seorang tentara. Karena anak sulung Barati telah gugur dan membuat menantu Barati menjadi seorang janda. Barati berbalik tanya tentang pekerjaan anak Dahlan. Dengan bangganya Dahlan berkata bahwa anaknya telah menghasilkan uang yang sangat banyak. Kemudian Barati berkata, "Saat anak kamu pergi mencari uang, aku mengirimkan anakku ke perbatasan untuk menjaga rumahmu agar tetap aman." Kemudian Barati juga berkata bahwa ia bangga menjadi keluarga seorang tentara. Dahlan pun merasa malu mendengar ucapan Barati. Kemudian kakak ipar Dahlan mengusirnya keluar. Kakak ipar Dahlan meminta maaf atas ucapan Dahlan. Ia juga tetap menerima perjodohan setelah mengetahui riwayat keluarga Barati. Dan berpindah, kita diperlihatkan dengan pacar Mimin yang bernama Mayor Ajay. Pada saat itu ia mendapatkan telepon dari alat komunikasinya. Suara tersebut mengatakan bahwa mereka membutuhkan pasukan gegana. Kemudian Ajay pun bergegas pergi ke TKP. Di TKP, sebuah mobil yang dipasang bom telah ditemukan oleh para tentara. Semua orang yang berada di lokasi telah diamankan agar terhindar dari ledakan. Pada saat itu teman Ajay yang bernama Mayor Prasad sudah menunggunya. Ia pun telah bersiap menggunakan rompi anti peledaknya. Kemudian Ajay pun datang. Di sana Ajay berkata jika ada seseorang yang mencurigakan membawa sebuah ponsel maka langsung tembak saja. Saat itu Prasad memberitahukan kepada Ajay bahwa telah ada bom yang dipasang di sebuah mobil. Orang-orang di sana juga khawatir jika bom tersebut tiba-tiba meledak. Di saat orang-orang khawatir, Ajay malah mengajak Prasad untuk bersantai sambil meminum kopi. Semua orang di sana terheran-heran dengan apa yang diucapkan Ajay. Ajay pun menjelaskan bahwa semua area sudah disterilkan dan tinggal nyawa mereka yang terancam. Ajay berkata, di cuaca dingin tangan akan menjadi gemetar. Jika salah memotong kabel bom maka mereka berdua akan mati. Lalu arwah Ajay akan bertanya kepada Prasad kenapa dia tidak dibiarkan ngopi dulu. Dengan terpaksa Prasad pun membuatkan kopi untuk Ajay. Ajay pun menseruput kopi tersebut. Ah, mantap. Setelah itu Ajay pun menjinakkan bom dengan sangat mudah. Pada saat itu salah satu tentara melihat seseorang yang mencurigakan. Ia pun menembak orang tersebut. Akan tetapi tembakannya pun meleset. Kemudian orang tersebut pun melarikan diri. Ajay dan para tentara lainnya pun mengejarnya. Pada saat pengejaran orang tersebut menginjak lumpur. Ia juga bersandar di tembok yang membuat cat menempel di bajunya.
Saat itu orang tersebut melihat seorang pria yang memakai baju yang sama dengannya. Kemudian ia pun menutup kepala pria tersebut dengan penutup kepala miliknya. Ketika para tentara menyergapnya, ia memberitahukan bahwa pria tersebut adalah orang yang mereka cari. Akan tetapi Ajay tidak percaya sama sekali. Ia malah menembak mati orang tersebut. Ternyata Ajay mengetahui karena ia melihat lumpur di sepatu dan cat di baju orang tersebut, seperti yang ia lihat saat mengejarnya. Singkat cerita, Bharati menelpon ke tempat anaknya bertugas. Pada saat itu seorang perwira mengangkat teleponnya. Bharati berkata bahwa ia ingin bicara dengan anaknya Ajay. Perwira itu pun memberikan telepon tersebut kepada Ajay. Ia berkata bahwa ibu Ajay yang menelpon. Akan tetapi Ajay berkata pasti telepon tersebut untuk rekrutan baru. Ia juga menyuruh perwira tersebut untuk mengeceknya kembali. Ajay berkata demikian karena ia merasa kalau dirinya tidak mempunyai seorang ibu sejak kecil, karena ia merupakan yatim piatu. Dan ternyata anak Bharati memiliki nama yang sama, yaitu Ajay. Bharati sudah 3 hari menghubungi Ajay, yang ternyata ia sudah dipindahkan ke resimen baru. Saat itu Bharati memberitahukan tentang perjodohan anak perempuannya. Ia juga meminta Ajay untuk pulang. Ajay berkata bahwa ia akan meminta izin dan pulang secepatnya. Suatu hari, perwira tertinggi mendatangi tempat Ajay bertugas. Saat itu Ajay memperlihatkan sebuah video dari pihak musuh. Musuh meminta agar rekan mereka dibebaskan. Jika tidak, maka mereka akan membunuh beberapa anak yang telah mereka sandra. Ajay pun menyusun strategi untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Kemudian Ajay dan para prajurit mendatangi tempat musuh. Lalu terjadilah baku tembak. Pada saat itu Ajay anak Bharati terkena bom yang telah dipasang oleh musuh. Beruntungnya ia masih bernafas. Kemudian Ajay meminta prajuritnya untuk membawa Ajay anak Bharati dan meminta bantuan medis. Kemudian baku tembak pun masih berlanjut. Ajay pun berhasil menyelamatkan anak-anak tersebut. Singkat cerita, perwira tertinggi dan para prajuritnya mengadakan rapat. Saat itu perwira tertinggi memberitahukan bahwa Ajay telah mengajukan izin untuk menghadiri pernikahan adiknya. Namun keadaan Ajay saat ini sedang kritis. Menurut peraturan, mereka harus mengabari pihak keluarga. Namun hal tersebut dapat membuat pernikahan adiknya batal dan membuat keluarganya terguncang. Pada saat itu, perwira tertinggi meminta salah satu prajuritnya untuk menghadiri pernikahan adik Ajay dan memberitahukan keadaan Ajay setelah pernikahan tersebut selesai. Kemudian Ajay mengajukan dirinya dan mengajak Mayor Prasad untuk menemaninya. Kemudian Ajay dan Prasad pun bersiap-siap. Scene berpindah. Kita diperlihatkan dengan seorang menteri yang bernama Nagendra. Pada saat itu ia mengikat seorang pria yang merupakan gurunya semasa kecil. Saat itu ia protes dengan apa yang pernah gurunya ajarkan. Ia menganggap semua ajaran gurunya itu salah, karena gurunya pernah berkata jika menyakiti orang lain maka karma akan datang. Sedangkan kenyataannya Nagendra banyak menyakiti orang tapi hidupnya baik-baik saja, bahkan ia malah menjadi seorang menteri. Pada saat itu salah satu anak buah Nagendra memberitahukan bahwa pria bernama Rami Reddy memprotes dirinya. Kemudian Nagendra dan anak buahnya mendatangi Rami Reddy. Rami Reddy memprotes karena Nagendra banyak melakukan dosa dengan mengatasnamakan kekuasaan. Ia menuntut penyelidikan dan akan memenjarakan Nagendra. Akan tetapi Nagendra berkata jika Rami Reddy berani menentangnya, maka Rami Reddy sudah mengetahui akibatnya. Kemudian anak buah Nagendra datang membuat kerusuhan. Setelah itu, Nagendra mengancam Rami Reddy bahwa jika Rami Reddy berani menentangnya, ia akan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Rami Reddy. Seketika Rami Reddy takut dengan ancaman Nagendra. Ia pun langsung meminta maaf dan pergi. Scene berpindah ke sebuah kereta, di mana sekelompok keluarga berniat untuk menjodohkan anak gadisnya. Gadis tersebut bernama Samkruti. Ibu dan kakaknya tidak menyetujui perjodohan tersebut, begitupun Samkruti.
Kemudian ibu dan kakaknya menyuruh Samkruti untuk melarikan diri saat kereta berhenti di stasiun berikutnya. Lalu Samkruti keluar dari kereta. Saat itu ia berharap dapat bertemu dengan seorang pria yang ganteng, manis, dan baik. Ketika itu juga ia melihat Ajay. Saat Ajay berlari untuk masuk ke kereta, ia pun mengikutinya. Ternyata mereka masuk ke kereta di mana keluarga Samkruti berada. Ibu dan kakak Samkruti terkejut melihat Samkruti kembali ke kereta. Kemudian Samkruti berkata bahwa ia telah menemukan seorang pria yang ia impikan dan berharap ayahnya akan membatalkan perjodohannya. Saat mereka mengintip Ajay, Ajay pun menyadarinya. Kemudian ia memanggil mereka. Saat itu ibu Samkruti menjodohkan Samkruti dengan Ajay, akan tetapi Ajay menolaknya. Kemudian ibu Samkruti menceritakan cerita sedihnya. Ia berkata bahwa suaminya adalah orang yang kejam. Ia menyiksa dirinya dan ketiga putrinya. Ia juga menikahkan kedua putrinya dengan orang idiot. Dan sekarang tinggal Samkruti yang tersisa. Ia menyuruh Samkruti kabur agar tidak dijodohkan. Lalu Samkruti bertemu Ajay dan langsung jatuh cinta kepada Ajay. Kemudian Ajay menjawab, "Jadi karena hal itu Bibi langsung menjodohkan aku dengannya seperti mie instan." Setelah Ajay mendengar ceritanya, Ajay juga berkata bahwa ayah Samkruti menikahkan Samkruti secara paksa adalah hal yang salah. Akan tetapi Ajay juga tidak bisa menerima perjodohan tersebut karena ia sedang dalam tugas. Kemudian Ajay berkata bahwa ia akan membantu ibu Samkruti untuk membalas perbuatan suaminya. Setelah itu Ajay menemui ayah Samkruti. Dari cerita ayahnya, Ajay mengetahui kejadian yang sebenarnya. Ayah Samkruti berkata bahwa ia menjodohkan kedua kakak Samkruti karena mereka memilih pria yang salah. Mereka malah bertemu dengan pria yang telah menipu keluarga Samkruti dengan membawa kabur uang ayahnya sebesar 5 crore, dan pria yang lainnya telah mencuri perhiasan dari kuil dewa. Setelah mendengar cerita sebenarnya, Ajay pun pergi. Karena rencananya gagal, Samkruti, ibu dan kakaknya membuat rencana baru untuk menjebak Ajay. Saat itu ia melihat sekelompok preman yang akan merampok di kereta. Kemudian ia menghasut para preman tersebut dengan cerita bohongnya. Preman tersebut pun percaya dengan cerita Samkruti. Kemudian mereka meminta Ajay untuk menikahi Samkruti. Preman tersebut juga mengancam akan menghajar Ajay jika Ajay tidak mau menikahi Samkruti. Akan tetapi malah Ajay yang menghajar mereka. Kemudian Ajay memberitahu preman tersebut bahwa mereka telah dibohongi oleh Samkruti. Lalu mereka pun memberhentikan kereta untuk membantu Ajay agar Ajay dapat kabur dari Samkruti dan meninggalkan kereta tersebut. Kemudian Ajay dan Prasad pun pergi meninggalkan kereta tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Ajay dan Prasad pun telah sampai di rumah Bharati. Mereka berdua tampak bingung melihat keadaan rumah Bharati yang berantakan. Saat itu Ajay dan Prasad bertanya kepada seseorang yang kebetulan sedang lewat. Akan tetapi orang tersebut menjawab tidak tahu. Kemudian Ajay dan Prasad mendatangi kampus tempat mengajar Bharati. Di sana mereka mendapatkan kabar bahwa Bharati telah diberhentikan 4 hari yang lalu. Mendengar semua itu, Ajay merasa kalau Bharati sedang berada dalam masalah besar. Scene berpindah, Bharati berjalan seperti orang yang ketakutan. Bahkan ia menutupi wajahnya saat ia membeli makanan. Setelah membeli makanan, ia pergi ke sebuah gudang. Ternyata Bharati dan ketiga anaknya sedang bersembunyi di dalam gudang. Saat itu anak buah Nagenda sedang mencari dirinya. Bharati dan ketiga anaknya pindah ke tempat lain untuk bersembunyi. Saat itu anak buah Nagenda mencurigai Bharati yang bersembunyi di tumpukan karung. Kemudian ia menusuk karung-karung tersebut dengan besi tajam. Bharati menahan tusukan yang hampir mengenai anaknya hingga tangannya pun terluka. Melihat darah di besi, anak buah Nagenda curiga Bharati berada di balik tumpukan karung tersebut. Akan tetapi Bharati mengecoh mereka dengan mengoleskan darahnya ke merpati, lalu melemparkannya ke hadapan anak buah Nagendra. Anak buah Nagendra pun berpikir jika darah tersebut adalah darah merpati. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Ajay memeriksa CCTV di terminal. Akan tetapi ia tidak menemukan Bharati. Ajay juga curiga bahwa Bharati masih berada di kota Kurnol. Setelah itu Ajay mendatangi kantor polisi Kurnol. Ia berniat untuk membuat laporan hilangnya Bharati. Akan tetapi Inspektur Narayan sedang asik bicara dengan teman pengacaranya yang bernama Rao. Ia tidak menanggapi laporan Ajay. Seketika emosi Ajay naik. Beruntungnya Prasad dapat menenangkannya. Kemudian polisi lainnya memberitahukan bahwa telah ada seorang pria yang membuat laporan hilangnya Bharati. Ajay pun berusaha mengejarnya, akan tetapi ia kehilangan jejak. Kemudian Ajay dan Prasad mampir ke sebuah warung kopi. Prasad pun menanyakan Bharati kepada pemilik warung tersebut. Saat itu Jaka, anak didik les Bharati, memberitahukan kepada Ajay dan Prasad bahwa sudah 1 minggu ia belum melihat Bharati. Di tengah-tengah keramaian kota Kurnol, Bharati dan ketiga anaknya pun muncul. Kemudian Bharati menyuruh ketiga anaknya tersebut untuk menunggu di bawah tangga.
Sementara itu Barati pergi menemui supir mobil yang telah menunggunya, dan mobil tersebut akan membawa Barati ke Hyderabad. Kemudian Barati kembali ke tempat anak-anaknya berada. Akan tetapi ketiga anak Barati sudah tidak ada di tempat tersebut, dan ternyata ketiga anaknya telah dikejar oleh anak buah Nagendra. Karena saat Barati pergi, anak buah Nagendra melihat ketiga anak Barati. Anak didik kelas Barati melihat Barati. Ia pun berniat untuk memberitahukannya kepada Ajay. Akan tetapi Ajay telah menaiki sebuah bemo. Kemudian anak tersebut berlari mengejar bemo sambil berteriak. Akan tetapi bemo tersebut telah hilang dari pandangannya. Tak lama kemudian bemo tersebut kembali mundur dan Ajay pun turun. Di sisi lain, salah satu anak Barati terserempet motor. Kemudian anak buah Nagendra datang. Salah satu anak buah Nagendra memanggil Barati untuk datang ke hadapannya. Jika tidak, maka ia akan membunuh ketiga anak Barati. Kemudian Barati pun datang ke tempat tersebut. Saat itu anak buah Nagendra melempari besi ke arah anak Barati. Akan tetapi besi tersebut mengenai kening Barati. Kemudian anak buah Nagendra akan melempari Barati dengan kapak. Di saat yang bersamaan, Ajay pun datang dan menangkis kapak tersebut. Setelah itu Ajay memberitahukan kepada Barati bahwa Ajay dan anak Barati bertugas di resimen yang sama. Dan anak Barati sedang ada tugas mendadak, kemungkinan ia akan pulang di hari pernikahan. Ajay juga berkata bahwa Ajay dan Prasad akan menjaga Barati dan putrinya. Mereka juga akan mengurus pernikahan putri Barati. Akan tetapi saat Ajay berbicara, salah satu anak buah Nagendra mencoba menyerangnya. Kemudian Ajay pun menghajar mereka semua. Mandalakan. Saat itu salah satu anak buah Nagendra ketakutan. Kemudian Ajay berkata bahwa ia akan mengetahui dalang dari semua yang mencoba menyerang Barati. Ia juga berkata bahwa ia akan menghancurkannya. Setelah itu anak buah Nagendra pun menceritakan kejadian tersebut kepada Nagendra. Ia juga memberitahukan bahwa Ajay akan mendatanginya. Nagendra pun berkata bahwa ia ingin melihat keberanian Ajay. Di tempat lain, Ajay bertanya apa yang telah terjadi kepada Barati. Kemudian Barati menceritakan semuanya. Sebelumnya tetangga Barati menemuinya saat Barati sedang mengajar di kelas. Ia memberitahukan bahwa anak lelakinya telah mati bunuh diri. Kemudian Barati pun melihat mayatnya. Barati melihat goresan di tangan kiri lelaki tersebut. Sedangkan Barati tahu kalau laki-laki tersebut kidal. Barati pun meminta laporan kepada petugas yang di dekatnya. Setelah itu Barati dan tetangganya mendatangi dokter yang menulis laporan tersebut. Saat itu dokter berkata bahwa itu adalah kematian bunuh diri. Akan tetapi Barati langsung membantah karena ia mengetahui bahwa laki-laki tersebut kidal. Lalu bagaimana ia dapat menyayat dengan tangan kanannya? Dokter pun terdiam dan menyuruh Barati untuk melapor kepada polisi. Singkat cerita, di kantor polisi Barati menjelaskan bahwa anak tetangganya telah dibunuh bukan bunuh diri. Ia juga meminta agar kasus tersebut segera diselidiki. Inspektur Narayan malah berkata bahwa kasus tersebut melibatkan orang berpengaruh, sedangkan mereka merupakan orang menengah dan mengapa harus mengambil resiko. Kemudian Barati mengancam Inspektur Narayan bahwa ia akan memberikan laporan tersebut kepada atasannya. Akan tetapi karena ancaman Barati, akhirnya laporan tersebut pun diterima. Singkat cerita, Barati dipanggil ke rumah Nagendra. Di sana Nagendra mengakui bahwa dirinya lah pelakunya dan ia meminta Barati untuk mencabut laporannya. Ia juga mengancam Barati. Ia memberikan waktu 24 jam untuk mencabut laporan tersebut dan meminta maaf. Akan tetapi Barati menolak untuk mencabut laporannya. Dan karena hal tersebut Barati diberhentikan dari kampusnya. Ia dituduh membocorkan soal ujian. Anak Barati juga dilecehkan di depan umum oleh anak buah Nagendra. Nagendra juga mengirim polisi malam-malam ke rumah Barati untuk menjebaknya dengan kasus narkoba dan beberapa kasus rekayasa lainnya. Bahkan Nagendra mengancam keluarga calon suami putri Barati agar membatalkan pernikahan tersebut. Setelah melihat keluarganya hancur, Barati mencoba mencabut laporannya ke kantor polisi. Setelah itu Barati menemui Menteri Nagendra dan memberikan laporan tersebut. Akan tetapi Nagendra tidak memperdulikannya. Ia malah menyuruh Barati untuk berdiri di halaman rumahnya sampai malam. Setelah malam tiba, Nagendra baru menemui Barati. Saat itu Barati memberikan laporannya dan meminta maaf.
Akan tetapi Nagendra malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh Bharati dan keluarganya. Beruntungnya Bharati berhasil melarikan diri setelah ia melempar lampu taman hingga pecah. Setelah Bharati menceritakan semuanya, Ajay pun merasa iba. Kemudian Ajay menyuruh Bharati untuk makan bersama anak-anaknya dan beristirahat. Keesokan harinya Ajay, Prasa dan Bharati melaporkan Nagendra kembali. Akan tetapi Inspektur Narayan menolak laporan tersebut. Karena kesal, Ajay pun menghajar Inspektur Narayan. Setelah itu Inspektur Narayan menerima laporan Bharati yang membuat para wartawan berdatangan. Pada saat itu wartawan bertanya tentang luka memar yang ada di wajahnya. Inspektur Narayan menjawab bahwa ada gempa di kantor polisi dan lemari jatuh menimpanya dan membuatnya menjadi memar. Singkat cerita, mereka mendatangi kantor pengacara Rao yang merupakan teman Inspektur Narayan. Sebelum mendatanginya, Ajay meminta Inspektur Narayan untuk menghubunginya terlebih dahulu, dan Inspektur Narayan pun sudah melakukan hal tersebut. Kemudian Ajay menghajar pengacara Rao. Setelah itu, para wartawan mendatangi kantor Rao. Saat itu Rao berkata bahwa ia telah salah mengajukan kasus kepada Bharati. Kemudian wartawan kembali bertanya tentang memar di wajah Narayan dan Rao. Rao menjawab bahwa ada tsunami di kantornya dan lemari jatuh menimpanya. Singkat cerita, Ajay bersama Bharati menuju ke rumah Nagendra. Di tengah perjalanan, rektor mengejar mereka. Ia meminta maaf dan memberikan surat panggilan mengajar kembali Bharati. Singkat cerita, mereka telah sampai di rumah Nagendra. Saat itu ayah Nagendra mengatakan bahwa Nagendra sedang menghadiri rapat. Ayah Nagendra marah-marah dan mengancam Ajay. Ia berkata bahwa ia akan menggorok leher Ajay. Ia juga akan menjadikan Ajay menjadi pot bunga yang kecil. Kemudian Ajay memukul pot bunga yang terbuat dari besi menjadi kecil. Setelah itu ayah Nagendra pun langsung terdiam dan ketakutan. Di sisi lain, ajudan Nagendra memberitahukan kedatangan Ajay ke rumah Nagendra. Kemudian bersama 100 anak buahnya, Nagendra pun bergegas pulang. Saat itu Nagendra mengancam Ajay bahwa ia akan membunuhnya karena Ajay telah datang bersama Bharati yang ia anggap sebagai musuh. Nagendra juga menyuruh 100 anak buahnya untuk membunuh Ajay. Akan tetapi Ajay yang malah menghajar mereka. Melihat aksi Ajay, nyali Nagendra pun seketika menciut. Kemudian Ajay berkata bahwa ia tidak menyukai kelakuan Nagendra karena Ajay sendiri rela berjaga di perbatasan hanya untuk melindungi semua orang, sedangkan Nagendra sendiri berbuat sesuka hatinya. Ajay memberi waktu Nagendra 48 jam untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Ajay juga mengancam Nagendra untuk masuk ke penjara dan menjadi warga negara yang baik. Jika tidak, maka Ajay akan melakukan apa yang bisa ia lakukan. Kemudian Ajay pergi meninggalkan rumah Nagendra. Setelah itu Ajay mendatangi rumah calon suami putri Bharati. Di sana ia meminta agar pernikahan tetap dilanjutkan. Suatu hari Prasad menyarankan Ajay untuk meminta bantuan kepada teman Prasad yang bernama Koti. Ia merupakan seorang detektif swasta. Dan ternyata Koti adalah jodohan yang dipilih oleh ayah Samkruti. Akan tetapi Samkruti tetap menolak perjodohan tersebut. Koti juga telah mengetahui bahwa Samkruti tidak menyukainya. Maka dari itu ia berniat mengajak Samkruti untuk bertemu dengan kliennya agar membuatnya terkesan. Keesokan harinya Ajay dan Prasad telah menunggu Koti. Akan tetapi mereka melihat Koti bersama Samkruti. Samkruti pun merasa senang bisa bertemu kembali dengan Ajay dan ia pun memeluknya. Kemudian Koti melepaskan mereka dan meminta Samkruti untuk tidak bersikap konyol. Singkat cerita, Ajay meminta Koti untuk menyelidiki motif dari pembunuhan anak tetangga Bharati. Kemudian mereka pun memulai penyelidikan. Dari HP korban, mereka menemukan 3 orang yang telah meninggal berada di grup WhatsApp yang sama. Akan tetapi pekerjaan mereka berbeda. Dan ternyata salah satu dari ketiga korban tersebut yang bernama Rama Krishna masih hidup. Nagendra sengaja mengecoh orang-orang dengan mayat palsu Rama. Kemudian Ajay menelpon Nagendra. Ia memberitahukan bahwa ia mengetahui jika Rama masih hidup. Ajay bertanya kepada Nagendra tentang keberadaan Rama. Kemudian Nagendra memberitahukan bahwa Rama berada di hutan Alamala. Kemudian Ajay bergegas mendatangi hutan tersebut. Ternyata di hutan Alamala telah dijaga oleh anak buah Nagendra. Pertarungan sengit pun terjadi kembali.
Mandalu. Ajay pun berhasil mengalahkan semua anak buah Nagendra dan membawa kembali Rama ke kota Kurnol. Kemudian Rama mengungkap semuanya. Ternyata dirinya disekap dan kedua korban Nagendra dibunuh karena mereka mengumpulkan bukti hasil penipuan dana bansos yang dikorupsi oleh Nagendra. Dan dana tersebut ditransfer ke beberapa rekening penerima fiktif. Dan Rama belum dibunuh karena ia masih memiliki bukti penipuan dana bansos tersebut. Kemudian Rama memberikan sebuah harddisk yang berisikan bukti-bukti tersebut. Di sisi lain, Nagendra menggunakan pengaruh politiknya. Setelah ia mengetahui Ajay telah berhasil menyelamatkan Rama Krishna dan memiliki buktinya. Kemudian Ajay mendatangi gedung parlemen dengan membawa bukti. Di gedung parlemen, para anggota dewan bukannya mendukung Ajay, ia malah memintanya untuk menyerahkan bukti tersebut. Kemudian Ajay mengancam semua anggota dewan dengan bom rakitannya. Saat itu Ajay memberitahukan bahwa ia telah menjinakkan bom tersebut dalam waktu 3 menit untuk ia berbicara. Ajay berkata bahwa Nagendra adalah seorang tikus berdasi. Ia memakan semua uang rakyat. Ajay mengancam jika ada orang yang berani menyelamatkannya, maka Ajay akan membakar orang tersebut. Ajay juga berjanji bahwa ia akan membuat Nagendra tobat dan menjadikannya warga negara yang baik. Saat itu bom tersebut pun meledak. Dan ternyata itu bukanlah bom, melainkan kembang api asap yang memperlihatkan gambaran dari bendera India. Setelah melihat dan mendengar apa yang telah disampaikan Ajay, semua anggota dewan tidak ingin lagi membantu Nagendra. Di suatu hari, pernikahan adik Bharati pun telah dimulai. Saat itu Ajay menerima kabar dari perwira tertinggi bahwa Ajay putra Bharati telah meninggal dunia. Dan tanpa Ajay memberitahukan, Bharati sudah dapat menebaknya. Bharati telah mengetahui jika Ajay putranya telah gugur dalam bertugas karena saat hari pernikahan adiknya Ajay tidak pulang. Akan tetapi dengan ketabahan hatinya Bharati merelakan anaknya pergi. Melihat ketabahan hati Bharati, seketika Ajay merasa sangat sedih. Keesokan harinya jasad Ajay anak Bharati dipulangkan ke rumahnya. Di sisi lain, berita kasus Nagendra telah menyebar di media dan Ajay akan mengirimkan saksi ke pengadilan. Scene berpindah. Di rumah, Nagendra berniat akan menyerahkan diri kepada pengadilan agar dirinya mendapatkan simpati dari rakyatnya dan berharap mereka akan membelanya. Saat itu anak buah Nagendra memberitahukan bahwa Ajay tidak hadir ke pengadilan. Akan tetapi Ajay malah pergi ke stasiun untuk kembali ke perbatasan. Nagendra terkejut mendengar hal tersebut. Nagendra pun berpikir jika Ajay sedang merencanakan sesuatu. Saat itu guru Nagendra berkata bahwa kebenaran akan selalu menang. Ia juga menyarankan agar Nagendra menyusul Ajay ke stasiun. Di stasiun, Nagendra bertemu dengan keluarga Samkruti. Dan ternyata keluarga Samkruti juga berniat untuk mengejar Ajay yang akan kembali ke perbatasan. Kemudian mereka semua menghampiri Ajay untuk menghentikan keberangkatannya. Saat itu Samkruti berkata bahwa ia sangat mencintai Ajay. Akan tetapi Ajay malah menolak cintanya. Saat itu Bharati melihat Samkruti yang begitu mencintai Ajay. Ia pun menyarankan Ajay untuk menikahi Samkruti. Kemudian Ajay pun setuju dan meminta Prasad untuk menentukan tanggal baiknya. Sementara itu Ajay menyuruh Nagendra untuk ikut dengannya ke perbatasan untuk dilatih secara militer selama 3 bulan. Hal tersebut bertujuan agar Nagendra memiliki rasa cinta kepada tanah airnya dan menjadi warga negara yang baik. Di akhir film, misi Ajay pun telah berhasil. Kini Nagendra pun telah menjadi warga negara yang baik. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya Admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.